yang berikutnya adalah plot dan juga intrik politik gitu. Jadi ya artinya kita membuat alur cerita politik ya, dan alur cerita itu kan kalau di setiap novel pasti ada dengan konflik ya. Kalau kita bilang novel cinta ya alur ceritanya adalah kisah cinta dan konfliknya adalah konflik cinta, konflik antara seorang sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Nah itu konflik karena sesuatu hal. Itu kan kalau kita bicara kisah cinta ya. Nah kalau kita bicara kisah politik ya tentu konfliknya adalah konflik politik ya, konflik yang melibatkan para aktor-aktor politik, para pelaku politik di dalam sebuah cerita tersebut, yang mereka karena berjuang untuk memperjuangkan kepentingannya ya saling untuk berkompetisi, saling berkonflik gitu ya. Nah ada berbagai macam juga lagi-lagi konflik politik yang bisa terjadi, misalnya persaingan kekuasaan ya, persaingan kekuasaan itu tadi misalnya dalam rangka pemilu kan pasti kan para kandidat baik itu presidensial maupun kandidat untuk legislatifnya ya pasti saling saling bersaing ya, saling konflik ya, konflik gagasan, konflik program, konflik ide dan juga konflik pencitraan gitu kan. Nah itu berarti ya di situ terjadi persaingan kekuasaan ya. Ini adalah salah satu alur ataupun intrik politik di dalam sebuah novel politik ya. Kemudian yang kedua adalah bisa terjadi juga permainan politik ya. Kita bicara permainan politik misalnya tadi saya bilang ada manipulasi kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan misalnya untuk memperjuangkan suatu proyek tertentu, sebuah pemimpin politik di suatu daerah misalnya itu memanipulasi informasi misalnya, ataupun juga mungkin menggerakkan aparat pemerintahan daerahnya untuk bisa membuat seolah-olah bahwa proyek itu adalah proyek yang benar, padahal proyeknya sebetulnya tidak sesuai dengan aturan, kan? Tetapi dipoles seolah proyek yang benar. Nah itu bisa menjadi menggunakan sebuah alur cerita intrik politik yang menggunakan permainan politik ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah krisis politik gitu. Kalau krisis politik kan misalnya ya cerita perang gitu kan, berarti kan krisis politik. Cerita misalnya adanya kegentingan di sebuah kekuasaan di mana para putra raja, para putra mahkota saling berebut kekuasaan karena ayahandanya sedang sakit keras gitu kan. Nah itu kan bisa ada terjadi krisis politik di suatu kerajaan itu ya, karena tidak ada satu pemimpin yang kuat gitu, sehingga akhirnya ya semua mempunyai raja-raja kecil di suatu negara tersebut, sehingga negara tersebut menjadi kacau. Nah itu kita bisa menjadikan itu sebuah jadi krisis politik ya teman-temannya. Jadi ya itu sih teman-teman. Kalau yang keempat aspek dari sebuah novel politik ya alur cerita, plot dan juga intrik politiknya ya bisa disebabkan karena persaingan kekuasaan, bisa karena permainan kekuasaan, bisa jadi juga karena terjadinya krisis politik di suatu negara atau wilayah tersebut gitu ya. Itu aspek yang keempat ya teman-teman ya. Nah, aspek yang kelima itu adalah pesan-pesan politik. Nah, dalam sebuah novel politik ataupun juga cerpen politik tentu kan penulisnya punya pesan-pesan yang ingin disampaikan. Misalnya penulis ingin mengkritisi mengenai di negaranya, nah, saya nggak nyebut negara mana, negara Wakanda lah katakanlah gitu. Nah, ingin mengkritisi pemerintahan negaranya yang misalnya korup dan suka menyalahgunakan kekuasaan dan suka mengintimidasi rakyatnya misalnya ya. Nah dia kan berarti menyisipkan pesan-pesan tersebut, pesan-pesan ketidakadilan, pesan-pesan permainan politik itu dalam sebuah novelnya ya, novel fiksi ya, novel fiksi politik gitu. Nah itu bisa disisipkan gitu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tadi, baik itu pesan-pesan yang sifatnya pesan-pesan politik, pesan-pesan yang sifatnya universal misalnya hak asasi manusia lah. Kalau hak asasi manusia kan itu pasti pesan yang universal ya. Bahkan ada di dunia ini ada lembaga PBB yang mempunyai definisi tertentu mengenai hak asasi manusia. Berarti kan itu adalah suatu hal-hal yang universal kan. Itu bisa kita memasukkan hal-hal universal yang bersifat baku ke dalam tulisan kita sebagai pesan-pesannya. Bisa juga kita menggunakan pendapat pribadi penulis ya, kan namanya politik ya. Politik itu kan opini ya. Opini bisa benar bisa tidak. Nah termasuk opininya penulis ya. Bisa jadi penulis ketika mengkritisi suatu memasukkan nilai-nilai kritis di dalam sebuah novelnya karena ingin mengkritik pemerintahan di negaranya misalnya, bisa jadi dia
salah memberikan opini ya, tapi ya itu nggak apa-apa kan. Itu pendapat pribadi, toh ini novel kan, ini bukan bukan buku fiksi yang non fiksi yang sifatnya fakta, tapi buku non fiksi yang sifatnya adalah ya imajinasi lah. Jadi ya sah-sah saja kalaupun si penulisnya memasukkan pendapat pribadinya mengenai kehidupan sosial politik yang itu bisa jadi nggak tepat, ataupun juga paling tidak debatable ya, sesuatu yang perlu diperdebatkan gitu. Nah, untuk memasukkan pesan-pesan itu, si penulis bisa menggunakannya secara implisit ataupun secara samar, artinya tidak jelas menyatakannya, mungkin dengan bahasa-bahasa yang berbunga-bunga, dengan bahasa-bahasa yang berputar, dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung, ataupun juga dalam bentuk yang eksplisit, langsung dia tulis misalnya, kerajaan Wakanda ini tidak adil karena Raka tidak pernah ditanya maunya apa, misalnya begitu kan, itu kan berarti kan sifatnya eksplisit ya. Nah, jadi ya itu sih teman-teman, yang kelima ya, aspek dari sebuah kita membuat karya fiksi politik ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, ada 5 aspek